Halo guys, kembali lagi di channel Fernida Developer. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara bikin jump scare di Unity. Nah, untuk bikin jump scare ini kita akan menggunakan alat yang bernama timeline. Nah, timeline ini digunakan untuk membuat adegan atau cutscene. Contohnya seperti ini. Just sneak up on the persimmon so they don't know you're coming. Okay, we're almost there. Bukan yang ini. Seperti ini. The expressions of even and they have unique lights. Nah, ini adalah adegan dari Unity yang dibikin dengan alat timeline. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum masuk ke tutorial, saya ingin menyampaikan game yang telah saya buat. Gamenya ini game yang bernama Uji Nyali The Game. Di Uji Nyali ini, kamu harus mendengarkan cerita sampai selesai. Ceritanya itu sekitar 10 menitan. Dan ceritanya itu mengenai belik, ringin, angka. Nah, uji nyali The Game ini uji nyali di hutan sambil mendengarkan cerita mengenai belik ringin sampai selesai, serta ditemani dengan lilin. Nah, lilin akan habis dan Anda harus mencari lilin tersebut untuk melanjutkan ceritanya. Pada saat mencari lilin, Anda akan dikejar oleh makhluk mengerikan yang akan membunuh Anda. Aduh, sisi 2. Oke, kita masuk ke tutorial. Pertama-tama, teman-teman buka window timeline. Kita tekan window, kemudian pilih sequencing deh. Nah tuh. Nah, ini ada timeline. Nah, terbuka muncul window timeline, kita posisikan di sini. Nah, di sini ada keterangan untuk membuat timeline itu harus select object. Nah, kita bikin dulu objeknya, kita klik kanan, kemudian create MC, kita beri nama playable director jump scare. Nah, setelah itu kita select ini, kemudian kita tekan tombol create. Dan di sini otomatis akan membuat timeline-nya. Kita beri nama timeline-nya playable jump scare. Nah, di dalam objek yang barusan kita bikin itu tertambahkan komponen playable director. Saya akan jelaskan variabel-variabelnya. Yang pertama itu ada variabel playable. Nah, playable ini diisi dengan timeline yang telah kita buat. Nah, jika kita ingin melihatnya, tinggal klik aja playable ini, muncul. Kemudian yang kedua ini ada update method. Nah, update method ini digunakan untuk menjalankan frame timeline-nya. Nah, frame timeline digunakan dengan metode-metode yang telah tersedia di sini. Di sini ada 4 metode. Yang pertama itu ada di SP clock. Nah, di SP clock ini menjalankan frame-nya menggunakan waktu suara. Jadi tidak akan terlalu cepat ataupun terlalu lambat dengan suaranya. Pasti menyesuaikan dengan suara yang ada di dalam timeline atau di dalam game. Yang kedua itu ada game time. Nah, game time ini menjalankan frame-nya menggunakan waktu skala yang ada di dalam game. Jadi kemungkinan menggunakan game time ini bisa lebih cepat dari suaranya atau bisa lebih lambat dari suaranya. Seperti itu guys. Nah, time skala ini bisa digunakan untuk pause game atau resume game. Jadi kalau misalnya pause game itu biasanya waktu skala gamenya dikasih 0. Nah, kalau misalnya main lagi dikasih 1 gitu waktu skalanya. Oke, kemudian yang ketiga ini ada unscale game time. Nah, unscale game time ini menjalankan frame timeline-nya ini tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi kalau misalnya gamenya juga di pause dengan waktu skalanya 0, akan tetap berjalan si timeline-nya gitu. Nah, ini juga kemungkinan akan lebih cepat dari audionya atau suara timeline-nya, ataupun bisa lebih lambat.
Nah, yang terakhir ini manual itu menjalankan framenya menggunakan script yang telah kita buat. Jadi kita operasikan frame timeline-nya menggunakan script yang telah kita buat. Kemudian yang ketiga ini ada variable play on awake. Nah, play on awake ini jika kita ingin menjalankan timeline-nya di awal game atau di awal start game, kita tinggal centering aja. Saya tidak akan centering ini. Oke, kemudian yang keempat ini ada wrap mode. Jadi wrap mode ini mengkontrol timeline-nya. Kalau misalnya ini ada 3 tipe ya. Yang pertama itu ada hold. Hold ini jadi menekan framenya setelah framenya itu di akhir. Nah, kalau misalnya akhir framenya itu di 420, maka si ininya, nah si putih ini akan menekan di sini, bukan menekan, akan berhenti di sini, gak akan ke 0 lagi gitu. Kalau misalnya kita pilih none, ini ketika framenya berakhir, maka si putih ini akan kembali ke kosong. Oke, kemudian ada loop. Nah, loop ini menjalankan framenya secara berulang. Ketika framenya berakhir, maka si framenya ini akan kembali lagi, kemudian menjalankan framenya kembali. Oke, kita pilih none aja. Kemudian ada initial time. Initial time ini awal frame yang ingin kita play. Nah, misalnya kita ingin framenya dimulai dari sini, kita tinggal kopikan framenya yang ada di sebelah sini yang 60 tadi, kita kopikan ini, kemudian kita berikan ke initial time, kita bagi 60, jadi 1 gitu. 1 itu ada di 60 ya. Kalau misalnya di sini 1 itu berarti ada di 60. Kalau misalnya 120 berarti di 2. Kita kosongkan saja bagian ini. Kemudian yang terakhir itu ada bindings. Bindings ini untuk memperlihatkan komponen-komponen yang telah digunakan ya di timeline ini. Misalnya kita drag saja ini 1 fps di sini dengan tipe aktivasi. Nah, otomatis di sini kita tambahkan activation track. Jadi hanya untuk memperlihatkan komponen itu aja yang telah kita gunakan di dalam timeline. Kita delete. Oke, kemudian kita akan mengoperasikan timeline-nya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam adegan jumpscare ini. Kita drag ke sini sistem lainnya agar kelihatan projectnya, aset-asetnya. Nah, di sini ada Ani, kemudian audionya ini di sini. Nah, ini audio jumpscare, kemudian Ani 3 dimensi. Kita akan menggunakan 2 hal tersebut. Kita masukkan Aninya ke dalam hierarki. Mana Aninya? Ani, di sini. Kita tempelkan materialnya. Set. Ani ini saya download di Google, pokoknya adalah gratis. Saya kasih linknya di deskripsi untuk di download. Nah, kita posisikan di sebelah sini di bagian pintu ya. Jadi adegannya itu si jumpscare-nya muncul dari sini kemudian lewat ke bagian sini si Anigosnya. Kita kasih 90 agar menghadap ke pintu. Oke. Mana lah, what the fuck. Nah, ini nih. Nah, kita masukkan ke dalam timeline si Anigosnya. Kita select dulu variable direktornya, kemudian kita drag Anigosnya dengan tipe aktivasi ya. Jadi biar si Anigosnya ketika tidak menjalankan animasi maka dia akan menghilang. Dan juga di awal pas dimulai framenya, timelinenya itu si Aninya menghilang gitu. Oke, kita masukkan lagi Anigosnya, kita isi dengan animasi track. Oh iya, sebelumnya ini aktif track itu jadi menghilangkan atau menampilkan objek. Ketika si putihnya ini, si framenya ini menempuh track aktivasi, maka si objek akan muncul. Tetapi jika tidak, maka akan menghilang. Nah, di Anigos ini, di animasi itu kita akan animasikan Anigosnya lewat dari sini gitu.
dari sini lewat ke sini, ke pintunya ini. Nah, usahakan untuk animasi ini di bagian si objek Anigosnya muncul. Kita animasikan dengan menekan tombol merah ini. Kita tekan Anigos, kemudian kita geser dari pintu sini ke pintu lainnya. Pintu sini. Oh ya, kita bikin key awalnya, kunci awalnya. Nah, kita geser-geser dulu, kemudian kita posisikan frame-nya. Pokoknya sesuaikanlah di sini aja. Kita drag Anigosnya ke sini. Kita coba apakah terlalu lambat atau terlalu cepat. Oh iya, ini di playable directornya update metodenya game time ya, DSP clock, agar ya seperti yang saya bilang tadi, si frame-nya ini tidak lebih cepat atau tidak lebih lambat dari suara. Kita coba ininya, tekan dulu, coba, aduh gak jalan lagi. Nah, segitu saja sudah cukup sih kecepatan si Anigosnya. Oke, kemudian kita tambahkan audionya. Nah, audio ini kita tinggal drag aja ke sini. Kemudian kita geser bagian awal tracknya ke bagian frekuensi yang tinggi. Nah, frekuensi yang tinggi ini adalah jump scare-nya, audio jump scare. Kemudian kalau misalnya ingin ada fade in fade out atau dari, nah seperti ini nih, dari awal volume kecil jadi besar gitu, teman-teman tinggal ease in durationnya ini dikasih, mau berapa juga terserah teman-teman. Saya tidak akan kasih di sini. Atau fade out juga, nah di sini ada fade out, teman-teman tinggal kasih aja berapa gitu. Nah, maka akan ada transisi volume tinggi dan ke kecil gitu. Kita coba. Kita coba lihat dari pandangan kamera ini. Dan berhasil. Nah, si audio source ini kita isi dengan audio source yang telah kita buat di sini. Kita bikin objeknya, kemudian kita kasih komponen audio source. Nah, kita play on awake-nya kita disable. Nah, usahakan untuk special blend-nya ini di 2 dimensi ya, agar si suaranya ini terdengar dengan kencang. Jadi 100% di audionya gitu. Kita select lagi playable-nya, kita kasihkan audio source-nya ke sini. Oke, kemudian kita akan bikin trigger-nya. Jadi ketika player itu menyentuh trigger jump scare, maka jump scare-nya akan play atau berjalan gitu. Kita bikin triggernya dengan 3 dimensi objek cube. Kita geserkan, sesuaikan dengan adegan jump scare-nya gitu, mau di mana. Nah, di sini kita besarkan si cube-nya. Kita kasih 5. Segitu saja cukup sih. Nah, kemudian di box collider ini is trigger-nya kita enable. Nah, di sini saya sudah membuat script-nya. Teman-teman tinggal kasih aja script trigger, kemudian di sini ada variable playable, kita kasih dengan playable director yang jadi adegan jump scare-nya. Saya akan jelaskan codingannya, kita masuk ke codingan. Nah, di sini kita menggunakan using Unity Engine Playables. Kita menggunakan playables karena kita akan mengoperasikan playable director ini gitu. Nah, sebelumnya di sini itu ada using System Collection Generic. Jadi setelah saya baca di artikel itu, System Collection Generic ini digunakan untuk codingan yang memiliki IE numerator gitu. Untuk itu teman-teman, karena di sini tidak ada IE numerator, jadi saya tidak menggunakan codingan tersebut. Oke, di sini ada variabel playable director dengan nama playable.
Kemudian di sini ada private on trigger enter ya. Nah, on trigger enter ini tagnya player. Nah, ketika player menyentuh atau objek yang mempunyai tag player itu menyentuh trigger ini, maka playable-nya akan play. Kemudian di sini dikasih keterangan. Kemudian triggernya ini akan destroy atau menghilang ya. Jadi ini berlaku hanya satu kali menjalankan playable-nya. Kita coba, dan berhasil. Nah ya, saya lupa ya tadi di playable timeline ini, di animasi ini kita bisa mengoperasikan animasi tersebut dengan window animasi gitu, dengan ini nih. Saya hapus dulu ininya. Nah, caranya kita klik kanan, kemudian di sini ada edit in animation window. Kita tinggal klik, otomatis animasi window-nya ini akan muncul. Nah, kemudian ini kita operasikan seperti biasa itu. Oke, nah ininya si mesh rendernya kita hapus dulu. Bukan hapus sih, tidak ditampilkan gitu meshnya, biar kelihatan ya seperti kayak game pada umumnya. Aku kaget. Wah, kok dianya gak menghilang? Oh iya, si Anigosnya ini tetap muncul ya. Tuh. Nah, berarti ketika animasinya berakhir, ini si aktifnya kita drag aja ke sini biar menghilang gitu setelah menjalankan animasi. Kita coba. Nah, berarti ini sudah beres seperti ini. Kita coba. Pipi pupu. Ngelag. Pipi pupu. Nah, menghilang si Anigosnya. Oke, seperti itu teman-teman. Videonya mungkin sangat simpel ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan juga jangan lupa untuk download game buatan saya ya. Buatan duaan sih teman-teman yang bikinnya. Saya dan teman saya gitu ada. Teman saya itu bikin bagian story-nya, sedangkan saya bikin bagian developernya. Pokoknya 3 dimensi codingan itu bikinan saya. Teman saya hanya bagian story writer atau penulis cerita. Oke, jangan lupa ya download, karena yang downloadnya masih dikit gitu, tambah penghasilannya itu masih dikit guys, pokoknya dikit banget lah, gak bisa buat beli nasi padang 3 gitu, gak bisa. Oke, segitu saja dari saya, dan ini saya sudah taruh link download asetnya. Jika teman-teman ingin menggunakan asetnya, tinggal download aja di deskripsi gitu ada. Oke, dan bye bye.